Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya siswa kelas 8. Kembali lagi bersama saya di channel saya. Kita akan membahas tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya secara offline, yaitu persamaan garis lurus yang selama ini saya coba untuk sharekan kepada kalian materinya melalui di grup WA. Nah, kesempatan saya kali ini saya akan meresume semua materi. Jadi kalian nanti boleh buka lagi, boleh kalian lihat ini untuk kalian nanti persiapan untuk PAS. Oke. Baik, silahkan sekarang perhatikan baik-baik. Saya akan mereview semua materi yang ada dalam persamaan garis lurus. Ya, kalau ada yang kurang lengkap, kalian boleh cari materi dari sumber manapun, dari YouTube manapun, dan dari buku manapun, atau mungkin kalian punya sumber yang lain lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas persamaan garis lurus. Ini hanya intisarinya saja. Ya, persamaan garis lurus itu yang kita pelajari yang pertama, kita belajar awal mulanya, kita akan belajar gradient. Yang kedua, setelah kalian bisa mencari gradient, setelah kalian bisa mencari gradient, kalian akan belajar bagaimana menyusun persamaan garis lurusnya. Terus, setelah itu, maaf ya tulisannya kurang rapi. Kemudian yang ketiga, ada lagi persamaan garis lurus, saya singkatnya PGL ya, persamaan garis lurus yang sejajar dan tegak lurus. Nah, kita akan kupas satu persatu. Oke, kita akan bicara dulu yang pertama, gradient garis. Nah, gradient garis itu sendiri ada 3 cabangnya, yaitu melalui grid. Grid itu maksudnya apa? Gradient garis ketika kita hanya disajikan gambar pada kotak-kotak atau bidang kartesius, kemudian gradient garis yang melalui 2 titik, dan yang ketiga gradient garis yang melalui persamaan garis. Persamaan garis. Terus persamaan garis lurus itu juga ada 2. Persamaan garis lurus yang melalui satu titik, kemudian ada yang melalui 2 titik. Tentunya kalau 1 titik dia pasti punya 1 gradient, gitu ya. Oke, kita akan kupas satu persatu. Nah, ini yang pertama, gradient garis grid. Maksudnya apa? Grid itu kotak-kotaknya ini semua. Ini namanya grid. Nah, di dalam gradient itu ada garis, sering kali kita melihat garis itu miring ke kanan, ada pula yang miring ke kiri, ada pula yang gradient garisnya itu seperti ini, vertikal atau mungkin horizontal, ya. Itu nanti. Sekarang kita coba gimana cara mencari gradient garis grid. Contoh, kalau gradient garis itu persamaannya dia selalu Y per X. Y itu dia adalah yang vertikal atau tegak, sedangkan X itu yang horizontal atau yang mendatar. Nah, kalau vertikal maksudnya apa? Lihat, garis yang pertama ini ada 2 titik di sini. Yang pertama titik ini dan titik ini. Kalian boleh dari mana saja memulai untuk mencari gradient. Contoh, kalau saya ingin dari atas, berarti saya harus mendatar dulu. Saya harus tegak lurus dulu. Nggak boleh saya langsung mendatar seperti ini, nggak boleh. Atau kalau saya mulai dari bawah, nggak boleh kalian mendatar dulu. Harus tegak dulu, harus berdiri dulu. Berarti kalau saya mulai dari sini, nanti pasti andingnya ke sini ya. Tapi saya harus tegak dulu. Ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak ke bawah. Terus karena ke bawah, dia hasilnya adalah negatif. Terus selalu per ya, per yang mendatar. 1, 2, 3. 3 karena ke kiri dia negatif juga. Jadi kalau misalkan ke bawah itu pasti negatif. Kalau ke kiri dia juga pasti negatif. Terus jadinya negatif 4 dibagi negatif 3 berarti 4 per 3. Oh, berarti gradient garis ini adalah 4 per 3 atau simbolnya adalah M-nya. Berarti M garis ini adalah 4 per 3. Atau cara kedua, gimana kalau jalannya dari bawah? Sama aja, dari bawah dulu berarti nggak boleh ke sini dulu ya. Ke atas, 1, 2, 3, 4.
4 ke atas berarti positif. Kemudian 1, 2, 3. 3 ke kanan berarti positif juga. Sama, 4/3. Berarti gradien ini adalah 4/3. Gitu ya. Coba kita yang kedua. Yang kedua, saya mau mulai dari sini deh. Berarti tegak dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke atas. Karena ke atas positif ya, nggak saya tulis. Kemudian 1, 2. 2 mendatar. Berarti positif yaitu 3. Oh, berarti gradien ini adalah M-nya adalah 3. Gitu. Bagaimana dengan yang ini? Saya mau mulai dari atas dulu. Berarti 1, 2, berarti 2 karena turun, negatif, per. Jadi ini terusin. 1 mendatarnya 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri, berarti negatif. Berarti gradiennya adalah min 2/6 atau 2/6, atau saya sederhanakan jadi 1/3. Gitu ya. Terakhir yang ini. Kalau ini, saya mau mulai dari bawah. Dari bawah sini ya. Kita ke atas. Nggak boleh ke samping dulu, ke atas dulu. 1, 2. Ke atas banyak 2, berarti positif ya. Per 1, 2. Ke kanan 2. 2/2 yaitu 1. Berarti ini M-nya adalah 1. Bagaimana dengan garis yang ini? Lihat, sekarang ini saya dari atas dulu. Sama aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah, berarti negatif. Per 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, berarti positif. Min 6/4, atau saya sederhanakan jadi negatif 3/2. Oh, berarti ini gradiennya adalah negatif 3/2. Jelas ya? Sekarang saya mau coba yang ini. Dari sini berarti ke atas dulu. 1, 2, 3. Berarti positif 3. Ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 karena ke kiri, berarti min. Berarti M-nya adalah 3 per min 6. Atau saya bisa sederhanakan jadi min setengah. Gitu ya. Terus kalau sekarang yang, bentar, ini saya mulai dulu dari atas. Bentar, loading. Ini saya mulai dari atas. Belum keluar ya. Oke, kepencet. Ya, saya mulai dari atas dulu. Sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah, berarti negatif. Dari sini 1, 2. 2 ke kanan, berarti 2 positif, yaitu min 6/2, yaitu min 3. Oh, berarti gradiennya adalah min 3. Gitu, jelas ya? Untuk gradien ini. Oke, ini gradien garis yang melalui grid, atau mungkin dengan bantuan grid. Yang kedua, gradien 2 titik. Gradien 2 titik, M-nya, rumusnya adalah Y2 per Y1 per X2 min X1. Ini rumusnya. Maksudnya apa? Contoh soal biasanya tentukan gradien dari titik 2,5 dan 3,4 misal. Berarti gradiennya gimana? Langsung aja masukin Y2 ini 4. 4 kurangi 5 per X2, berarti 3 kurangi X1, 2. Yaitu min 1 per 3 kurangi 2, 1. Yaitu min 1/1 atau min 1. Gitu. Ya, ini untuk menentukan 2 titik, rumusnya itu. Kemudian gradien pada bersamaan garis. Nah, jika saya ada misalkan Y sama dengan 4X plus 5, maka gradiennya berapa? Gradiennya itu dia adalah angka yang menempel di X dengan posisi ininya harus 1. Berarti ini M-nya adalah 4. Gimana kalau persamaannya seperti ini? 2Y sama dengan 8X plus 6. Nah, ini kan nempel di X 8, tapi posisi ini tidak 1. Berarti kita harus bagi 2 dulu. Kenapa bagi 2? Karena ini angkanya 2 yang menempel di Y. Bagi 2 yaitu 2Y bagi 2, Y. 8 bagi 2 berarti 4X plus 6 bagi 2, 3. Kalau sudah seperti ini, bentuknya udah Y sama dengan, itu langsung ininya bisa ketahui. Berarti M-nya adalah 4.
Gimana kalau persamaannya seperti ini? 2Y ditambah 4X sama dengan 10. Gimana nempel di X? Apa gradiennya 4? Enggak. Kita harus ubah ke bentuk Y sama dengan. Caranya yang pertama, 2Y sama dengan, kalau ini dipindah ruas, jadinya adalah min 4X plus 10. Gini kan? Berarti kalau cuma Y, dibagi berapa? Karena ini angkanya 2, dibagi 2. Pokoknya Y-nya 1. Min 4 bagi 2, min 2X plus 5. Berarti, kalau gini udah Y1 boleh, berarti langsung M-nya adalah min 2. Nah, ngerti ya? Ini gradien persamaan garis. Nah, sekarang persamaan garis melalui satu titik dan gradien. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui 2,5 dan punya gradien dan M-nya adalah 5. Berarti rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini rumusnya yang selalu dipakai kalau ada satu titik, satu gradien. Berarti langsung Y sama dengan Y1-nya, Y kurangi ya. Y kurangi Y1-nya 5 sama dengan M. M-nya 5. X min X1-nya yaitu 2. Jadi, Y min 5 sama dengan distributif. 5X min 5 kali 2, min 5 kali 2, min 10. Kalau udah seperti ini, kita satukan jadi 1. Y-nya sendiri 5X min 10. 5 saya pindah ruas ke sana. Min 5 jadi positif 5. Kemudian Y sama dengan 5X. Ini min 10 tambah 5 berarti min 5. Oh, berarti persamaan garisnya adalah 5X min 5. Gitu ya. Oke, itu rumusnya. Lalu, kalau dua titik gimana? Biasanya soalnya gini, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan titik 3,3 misalkan. Nah, ini rumusnya persamaan garis melalui dua titik itu sedikit panjang. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Walaupun panjang, tapi ini mudah untuk diingat. Nanti dimasukkan, ini anggap aja ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Dimasukin ya. Y min Y1-nya 5 per Y2 min Y1. 3 kurangi 5 sama dengan X min X1-nya 2 per X2. 3 kurangi X1-nya 2. Yaitu Y min 5 per 3 kurangi 5 min 2. X min 2 per 1. Gini kan? Kalau sudah, ini dikali silang. Y min 5, ini kan dikali 1 ya. Nih, ada satunya di sini, kali silang dengan ini. Min 2, X min 2. Terus jadinya, karena kali 1 berarti tetap Y min 5 sama dengan min 2 kali X, distributif ya. Min 2X, min 2 kali min 2, plus 4. Y-nya sendiri, Y sama dengan min 2X plus 4, pindah ruas, min 5 jadi plus 5, Y sama dengan min 2X plus 9. Oh, ini persamaan garisnya. Seperti itu. Ya, ini persamaan garis melalui dua titik. Itu dari saya, semoga ini bisa membantu. Silahkan kalian catat di buku kalian, atau mungkin kalian pelajari lagi nanti untuk PAS di 2 minggu lagi. Terima kasih, selamat siang.